dibilang kalau dia itu pernah melakukan hal nakal dengan hewan peliharaannya sendiri. Hai, I'm Timo, welcome back to my channel. So guys, malam ini kita akan membahas tentang 4 buah berita yang lagi viral seperti biasa. Yang pertama adalah berita tentang salah satu kampus yang ada di Bandung. Jadi katanya itu mereka melakukan pemujaan setan di sana malamnya. Apakah itu hoax atau bener? Nanti akan kita bahas, oke? Dan yang kedua adalah berita tentang pria di Sulsel atau Sulawesi Selatan yang keciduk di media sosial kalau dia itu mengatakan kalau dia melakukan hubungan nakal dengan hewan peliharaannya sendiri. Wow. Kemudian ketiga adalah di mana ada seorang penjual manisan yang ditipu oleh pembeli dengan memberikannya uang 20.000 dan ternyata itu cuma 2.000. Jadi cuma tambahin 1 nol di belakangnya. Wow, kreatif banget. Dan keempat ada berita di mana rekening bank dibobol hanya karena kita meninggalkan struk ATM di tempat ATM. So, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja mulai ke videonya. Dan sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. So guys, jadi kemarin lagi viral banget berita ini di Bandung. Kalau ada salah satu kampus yang ada di Bandung, kita nggak usah sebutin namanya, kita main aman aja, oke? Nah, kampus ini itu diisukan kalau mereka melakukan pemujaan setan di situ. Ya, kamu tahu sendiri kalau misalnya ada hal-hal aneh kayak gini, kita itu pada demen banget, ya nggak? Walaupun nggak ditelusuri dulu apakah itu hoax atau bukan, pokoknya diviralin aja dulu. Namun berita ini itu sudah diverifikasi di Instagramnya Jabar Cyber Hoax, yaitu Instagram ini itu biasa akan membahas tentang hal-hal yang dianggap hoax dan mana yang dianggap real atau beneran. Dan berita ini itu adalah hoax. Bahkan humasnya kampus ini juga mengatakan emang ini hoax. So nggak ada tuh namanya pemujaan-pemujaan setan yang dilakukan oleh mereka di kampus ini. So guys, dari foto yang beredar itu kan mereka pakai kayak baju-baju ya seakan-akan pemujaan setan gitu ya. Itu sebenarnya kayak cuma kostum doang guys di acara yang mereka bikin yang namanya adalah Jumat Serem atau singkatan dari Jumat Senang Ramai-Ramai yang diadakan oleh mahasiswa yang ada di situ. Itu cuma for fun doang acaranya guys, oke? Ya menurut aku sih kita positive thinking aja, walaupun di foto tersebut mereka pakai baju-baju kayak pemujaan-pemujaan setan gitu, muka ditutup. Ya mungkin mereka takut kalau pipinya digigit nyamuk. Dan kemudian kedua ada sebuah berita yang sangat nyebelin sih. Soalnya ada di mana seorang pria di Sulawesi Selatan itu menceritakan di wall temannya yang ada di Facebook, dibilang kalau dia itu pernah melakukan hal nakal dengan hewan peliharaannya sendiri, dengan para anjing-anjingnya. Dibawa masuklah anjing-anjing ke rumahnya dan dilakukan hal-hal seperti itu. Sampai nih katanya dia juga ceritain dia lakukan itu sampai bagian itunya si anjing itu luka. Dia melakukan itu terinspirasi setelah dia menonton film seperti itu, yang dimana dalam film tersebut atau video tersebut terlihat beberapa orang yang melakukan hal-hal seperti itu, tetapi bukan dengan manusia tapi dengan hewan. Dan mungkin dia penasaran dan dicobalah dilakukan hal itu juga dan dia ketagihan. Nah, untungnya percakapan antara dia dengan temannya di wall Facebook itu di screenshot oleh Natha Satwa Nusantara. Ya mungkin ini adalah suatu badan yang tugasnya itu untuk kayak perlindungan hewan gitu deh. Jadi kalau misalnya ada hewan-hewan disiksa, mereka akan turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Dan badan ini itu sudah bekerja sama dengan tim penyayang hewan di Makassar, bahkan dengan polisi, untuk mengungkap siapa sih orang ini untuk ditelusuri dan diperdalam lebih lanjut atas kasus ini. Dan bahkan jika orang ini terbukti melanggar hukum, dia mungkin akan ditangkap. Oh ya guys, sekedar info aja nih, kalau misalnya kamu punya teman yang juga suka melakukan hal seperti ini dengan hewan, yang mungkin dia itu mengidap suatu kelainan yang namanya adalah zoofilia atau bestialitas. Jadi zoofilia sendiri itu adalah istilah yang menggambarkan perasaan atau perilaku seks yang melibatkan hewan. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin kasus-kasus kayak gini itu nggak banyak atau mungkin memang belum terungkap. Tapi kalau di negeri-negeri barat sana, mungkin kayak di Amerika, di Inggris itu banyak banget kasus ini dan bahkan itu mereka sampai ditangkap. Nah, misalnya nih ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus di mana seorang pelaku bernama Tracy Woolrich. Dia harus masuk ke penjara setelah dia itu kepergok fotonya melakukan hal-hal seperti itu dengan peliharaannya sendiri, yaitu adalah anjing, pada September 2011. Dan ada juga pelaku yang namanya adalah Rodel Ferran yang harus masuk ke penjara selama 3 tahun karena ketahuan berhubungan dengan kuda. Wow, aku benar-benar gak habis pikir siapa sih yang ada di otak mereka sehingga mereka bisa lakukan hal yang tidak berkeprimasukan seperti itu sama hewan. Dan kalau misalnya kita kesampingkan itu, bukankah mereka juga bisa tertular penyakit dari hewan ke manusia? Yang namanya itu kalau nggak salah adalah zoonosis, ya nggak sih? Koreksi aja ya guys kalau misalnya aku salah. Kalau nggak salah sih zoonosis. Udah deh, nggak usah kayak gitu-gitu, main aman aja pakai roti sama
ice cream. Dan berita yang ketiga ini agak nyebelin banget sih, dan bisa dibilang penipunya ini kreatif banget. Soalnya si penipu ini itu suatu hari dia membeli manisan dengan seorang penjual manisan yang ada di daerah Lahat, Sumatera Utara. Dan singkat cerita, dia membayar manisan tersebut dengan uang 20.000. Awalnya penjual nggak sadar kalau itu palsu, dan setelah dilihat betul-betul ternyata itu bukanlah 20.000, melainkan 2.000 doang yang ditambah 0 di belakangnya. Wow. Ya kasihan banget sih penjualnya, untung gak seberapa, ditipunya malah mungkin untuk dia itu cukup besar. Ya gak sih? Dari 20.000 ke 2.000 itu kan beda 18.000. Gue gak sebayangin ya apa sih rasanya memakan manisan yang gak halal. Ya mudah-mudahan sih pas dia cobain manisan itu, pas di rumah manisannya berubah jadi pahit kayak pare. Dan kemudian keempat adalah berita di mana baru-baru aja nih. Jadi ada modus penipuan yang menggunakan truk ATM yang tertinggal di dekat ATM. Nih, kalau misalnya kamu suka nih narik duit di Indomaret, di Alfamart, dan kamu malas untuk merobek truk ATM-nya kamu dan membuangnya ke tong sampah, mending kamu hilangin deh kebiasaan itu. Karena nih, ya seperti aku bilang tadi, modus penipuan ini itu menggunakan truk ATM yang kamu taruh atau kamu letakkan di ATM tersebut, dan mereka akan menggunakan itu untuk membuat KTP baru, buku tabungan baru, dan saat mereka pergi ke bank, ya mereka akan bilang kepada orang di bank itu kalau mereka lupa membawa kartu ATM-nya, dan mereka akan langsung tarik di bank tersebut. Dan alhasil, duit para korban pun akan dikuras habis oleh mereka. Ya, soalnya beberapa hari lalu, Polda Sumatera Selatan itu baru aja menangkap 2 orang yang sudah membobol rekening korban di 3 bank yang berbeda. Dan salah satu korbannya itu sampai kehilangan 116 juta dengan modusnya mereka yang ini. Pokoknya dikuras habis deh itu rekening si korban. Ya pokoknya menurut aku sih, saran dari aku, kalau misalnya kamu tarik uang di ATM yang ada di Indomaret, di Alfamart, atau di manapun deh, pokoknya di ATM ya, truk belanjanya itu lebih bagus kamu robek, buang ke tong sampah, atau kamu simpan, bawa pulang ke rumah untuk ngelap tai cicak. So guys, kedua video hari ini, please klik subscribe dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa like dan share agar teman-teman kamu juga tahu akan berita ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye.